kompetensinya ya maksudnya. Jadi di bawah standar Pak ya. Mungkin teman-teman guru kita yang di pulau-pulau kecil yang mungkin update internet tidak bisa, buku kurang, belajar dari mana. Nah, kita ini sudah sangat masih ada Bu yang susah mendapatkan akses informasi. Daerah mana Bu? Kota Surabaya. Loh kok bisa? Enggak, artinya kan kota besar, tapi bukan di sini loh. Lalu lintas mudah dijangkau. Di daerah mana pinggiran maksudnya? Pokoknya ada Bu, tapi bukan yang ada di sini. Oh, ya kita berarti punya tugas untuk memelihara mereka ya. Ya, jadi kalau Pak Sriatno sudah di atas standar, ya berarti sebetulnya tidak termasuk prioritas, tetapi kita tetap berkewajiban terus meningkatkan kompetensi. Tapi ini diprioritaskan. Kemudian kompetensi yang diidentifikasi oleh guru itu memang perlu ditingkatkan ya. Misalnya dari nilai PK guru yang 14 kompetensi, ternyata ya ada 5 yang masih lemah. Ya yang 5 itulah yang harus ditingkatkan melalui PKB 1 tahun. Yang ketiga, pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang diperlukan oleh guru. Jadi yang ditingkatkan itu adalah pengetahuan kompetensi yang diperlukan guru untuk peningkatan karir. Jadi kalau kita bicara karir itu artinya untuk pengembangan kenaikan pangkat ya. Jangan di pangkat yang sama sekian puluh tahun. Itu berarti karir kita kan terhambat. Nah, berarti PKB-nya nanti harus diperbanyak di situ. Latihan menuliskan ya. Nah itu kalau nanti ada peraturan baru mestinya ini nanti kena sanksi. Iya. Berarti kalau itu kan sebenarnya guru sudah tahu kelemahan saya berarti di dalam menulis. Kadang-kadang biaya yang dipakai untuk ngurus dengan kenaikan gajinya itu tidak signifikan. Sehingga kalau buat kalian tulis katakanlah minimum untuk lebih kira-kira 300.000 loh. Tapi kan guru masuk kan sekarang ini guru harus meneliti ya. Ya. Itu bahasa itu kan maksudnya tidak cukup. TPP-nya cukup, misalnya bisa, biayanya tidak cukup, biaya yang diperlukan tambahan. Loh, sebetulnya kan karya tulis itu, maksud saya gini loh, ketika saya menulis, gagasan itu kan datang dari ketika kita mengajar, ya kan? Kan sambil mengajar kita kan ngoret-ngoret apa yang lah nanti jam mengajar guru menurut Bu Laila kan sekarang sampai jam 4 sore. Waktu anak-anak pulang kita mempersiapkan materi untuk besok, sekalian kita tulis untuk proposal PTK kita. Kan bisa gitu. Artinya bagaimana kita mengatur waktu yang ada ini untuk bisa Pak. Baru pulang dari kelas. Bahkan dari itu sampai 34. Sehingga kita keluar dari kelas untuk kenapa? Masuk Bapak hari Senin sampai hari Jumat itu mengajar dari jam 7 sampai jam full Senin sampai Jumat? Ya, berapa? Katanya hanya 24. Oh, berarti perlu tambahan guru baru kamu sendiri matematika. Enggak gini loh Pak, kadang itu kita terlalu banyak mengeluh. Ya, sementara kita sendiri tidak berusaha bagaimana menata waktu yang kita punya. Mungkin itu yang harus kita kurangi ya. Bagaimana kita tidak mengeluh, tetapi saya punya produk. Nah ya makanya, jadi gini misalnya rentang waktu, ada waktu antara jam sekian sampai jam sekian saya pas tidak mengajar, cobalah itu dioret.
Ya. Ya. Yang saya perhatikan soal banyak teman-teman yang tidak sempat menulis waktu karena energi sudah terkuras untuk ngajar saja. Ya, yang kedua sehingga kadang-kadang untuk ya, tapi sekarang nggak bisa Pak, dengan aturan PKB yang baru, kalau memang guru sudah kena kewajiban membuat karya ilmiah, ya harus memproduksi gitu. Ya, berarti ini aja, nanti dikoordinir saja nggak Bu Laila ya. Misalnya guru matematika kumpul jam berapa, lalu kita membahas apa-apa saja yang perlu kita siapkan untuk kebutuhan kita PKB-nya. Nah, masalah ditulisnya ya terserah apakah ditulis di rumah, hari libur atau bagaimana. Tetapi kita setiap hari itu ada upaya untuk melakukan PKB karena kita kan butuh angka kredit. Itu saja kalau saya berpikir ya. Jadi jangan sampai waktu yang ada yang misalnya bisa untuk belajar tidak kita manfaatkan, tapi kita malah lebih banyak mengeluh gitu loh Pak. Soalnya gini Pak, saya mohon ini tidak menular kepada teman guru yang lain ya, artinya untuk mau menulis ya. Karena ini PKB nanti kalau dijalankan, Bapak itu tetap harus punya. Nah ya, ini kan sama dengan mengeluh toh, karena tidak punya waktu ya. Ya oke, saya tidak perlu mengikutnya. Pokoknya intinya mohon Ibu Bapak meluangkan waktu sekecil apapun untuk menulis karya ilmiah. Ya. Terus apa lagi ini? Saya kira lanjut aja ya. Nah, bagaimana proses PKB nanti dilakukan? Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini kira-kira harus dari mana saya mulai? Dari perencanaan ya. Jadi nanti kan koordinator PKB menerima nilai hasil PK guru yang sudah jadi, PK guru formatif, termasuk evaluasi diri. Nah, disitulah nanti koordinator PKB mulai merencanakan. Guru A kebutuhannya ini, guru B kebutuhannya ini. Kan dia harus menata. Kalau guru A, guru B, guru C, guru D ternyata kebutuhannya sama, yaitu masih perlu meningkatkan kemampuan dalam membelajarkan anak yang aktif, ya sudah dikelompokkan. Berarti guru A, B, C nanti disarankan untuk ikut di kelas model-model pembelajaran. Kayak gitu masuk perencanaan. Nah, setelah perencanaan jadi, ya barulah implementasinya itu tadi guru A, B, C ikut di kelas yang diadakan oleh UNESA. Guru ini sama, oh ini cukup di MGMP. Guru ini yang kelemahannya sedikit, oh dia cukup belajar mandiri. Yang penting nanti ketika mengajar saya lihat betul enggak ada perubahan. Jadi nanti obatnya tergantung dari penyakitnya. Nah, PKB formatifnya. Ya, nggak bisa menulis berarti dia nanti PKB-nya harus latihan menulis. Siapa tahu mengundang narasumber dari mana ya, khusus untuk PTK. Gitu. Jadi ini ya, sudah makin jelas ya? Ya. Oke. Jadi sampai refleksi balik lagi perencanaan. Nah, sekarang apa saja komponen PKB Bapak Ibu? Tadi sudah saya singgung. Nah, itu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Pertanyaan saya khusus publikasi ilmiah. Saya punya 5 karya tulis. Bisa nggak saya masukkan PKB itu sebagai publikasi ilmiah saya? Tidak bisa. Harus diterbitkan dulu oleh jurnal tertentu. Nah, jadi ada 2 gitu ya. Satu, kalau laporan karya tulis kita
kita ubah jadi makalah dulu. Nah, lalu kita mengundang teman-teman ini untuk mendengarkan presentasi saya, ditambah ahli, ya ahli matematika ya mungkin ya. Lalu di situ sudah dipresentasikan, kemudian disahkan dengan ada tanda tangan siapa? Ketua MGMP-nya atau ya? Ahlinya kan itu. Atau ahlinya itu, terus dilampiri daftar hadir peserta yang hadir, itu bisa, itu dianggap, tapi itu kan salah satu. Tetapi yang lebih penting adalah punya nggak kita karya-karya yang dipublikasikan. Nah, itu harus sekarang. Jadi laporan PTK harus diubah dulu jadi artikel, karena standar tulisan yang bisa dimuat di jurnal itu harus sudah dalam bentuk artikel ya. Lah berarti nanti mungkin PKB-nya salah satunya ada di kelas khusus penulisan artikel dan makalah. Ya memang belum. Lah karena ini tuntutannya publikasi, jadi harus dikirim ke jurnal dan diterbitkan. Yang kedua mungkin Bapak Ibu juga bertanya nanti, jurnalnya mana Bu Surabaya ini? Saya mengatakan banyak. UNESA punya, UNER ada ya. Kemudian kayak apa namanya? Provinsi, dinas provinsi ada, LPMP ada. Ya, mungkin yang mana lagi ada. Jadi kita sebetulnya untuk jurnal yang mana itu jurnal nasional malah nilainya lebih tinggi. Misalnya dikirim ke Balitbang, ya. Balitbang ada jurnalnya. Balitbang kantor saya yang kami masih dalam penulisan seperti artikel. Apakah kita hanya menceritakan proses belajar mengajar kita? Atau mungkin artikelnya artikel ilmiah Pak. Jadi misalnya kita bercerita tentang proses belajar, lengkapilah dengan landasan teori. Misalnya Bapak mengatakan begini, proses belajar yang cocok untuk siswa usia sekian-sekian adalah dengan anak diberi kesempatan banyak melakukan eksplorasi. Sopo sih ngomong, nah gitu kan. Nah Bapak harus cari siapa yang menguatkan pernyataan Bapak itu. Nah, kan ada konstruktivisme, ada Piaget, ada ya. Berarti kalau kita niat menulis, otomatis kita harus banyak membaca. Kan gitu. Itu satu yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ini menarik Pak, kalau kita sudah biasa menulis, itu kayaknya ada saja yang mau ditulis, ya. Ya. Jadi yang kita tulis itu artikel ilmiah. Jadi meskipun dasarnya adalah persoalan di kelas kita, Bapak kan akhirnya akan tahu. Kalau anak saya ajar dengan cara begini, ternyata anak kok lebih paham. Berarti saya besok akan menggunakan metode ini, pendekatan ini. Tetapi siapa sih ya yang mengatakan ini pendekatan yang cocok? Bapak cari di internet, browsing, kan bisa. Misalnya cari tulis teori pembelajaran konstruktif. Konstruktivisme itu kan bahwa yang namanya belajar itu kan proses membangun pemahaman. Siapa yang harus membangun pemahaman? Ya anak sendiri. Kalau anak sendiri berarti guru harus memberi kesempatan. Jangan guru ngeloloi terus. Nah kapan anak terjadi proses belajar? Nah itu carilah buku-buku atau informasi yang sekarang kan gampang Pak. Bapak beli modem modem tuh murah ya sekarang ya. Sekitar 250-an ya. Terus langganan XL atau apa 50.000 sebulan unlimited. Jadi sampai jam 12 malam sampai pagi pun kalau itu masih limitnya 1 bulan tidak akan. Jadi sebenarnya sekarang ini akses ke pengetahuan itu sangat mudah. Jadi saya mohon manfaatkan. Oke, semoga Pak. Apakah termasuk di sana para guru blogger, jadi menulis di blog di blog itu. Kalau blog itu saya kok belum siapa tim penilainya gitu.
Ada beberapa blog yang sudah dapat ISBN dari Sudah ada? Ada. Apakah menulis di blog seperti itu atau di blognya LIPI yang sudah ada? Kalau sudah saya kira nggak apa-apa. Karena yang penting nanti kalau artikel kita memang sudah Dimuat. itu sudah dipublikasikan kan artinya? Iya, dipublikasikan kan Ya. apa? Sudah diterima ya. Ya kalau itu blognya memang blog sudah ada ISSN-nya. Ada ISN. Ya, nggak apa-apa. Nanti itu bapak kopi di print ya, yang di blog yang sudah di jurnal itu. Tapi harus dilengkapi dengan cover jurnal tambah daftar isi. Kalau itu sudah di print, bawalah ke kepala sekolah minta stempel dan tanda tangan. Artinya dilegalisir. Bisa, kan itu sudah diterbitkan. Dan blognya kan LIPI kan sudah punya nama besar. Itu malah lebih mudah kalau begitu, kan kita nggak usah. Berarti Bapak gampang sekarang lihat di internet jurnal pendidikan di Indonesia itu alamatnya mana saja dan namanya apa saja. Karena begini Bapak Ibu, kalau kita punya artikel ya dimuat di tingkat nasional seperti LIPI, Balitbang atau mana yang di pusat, itu nilainya lebih tinggi daripada dimuat di jurnal provinsi atau kabupaten. Ini bagus Pak, saya dukung kalau memang saya sendiri yang malah ketinggalan zaman, tidak tahu bahwa LIPI jurnalnya sekarang sudah masuk di web. Apa namanya Pak? Mungkin saya nanti bisa buka. Kalau tidak salah lipi.org. Langsung kita aja lipi.com.id. Nanti saya kirim ke emailnya Ibu. Oh ya, oke. Terima kasih ya sebelumnya. Nah seperti ini kan kita dapat informasi baru ya, oke. Jadi sebetulnya banyak jalan kalau kita mau, oke gitu. Terus ya, jadi sekarang ini silakan dilihat jenis-jenisnya apa saja PKB itu. Monggo dibaca sendiri, saya sambil minum. Jadi pengembangan diri itu bukan hanya jadi peserta diklat, tetapi ada dua. Yang pertama diklat fungsional. Kira-kira apa maksudnya fungsional? Seperti CE Bu. CE itu Continuous Evaluation yang biasa diadakan UNESA ataupun UNED. Masalah kompetensi yang bersangkutan. Apa lagi? Yang kedua ya seperti ini. Ya, nah sekarang seperti ini, kalau ini kita anggap forum MGMP, itu sebetulnya masuk di kegiatan kolektif guru. Nah ini harus ada hasilnya. Kalau misalnya ini kan sekarang forumnya MGMP mengundang orang luar, saya kan orang luar. Saya menyajikan sesuatu untuk Ibu Bapak. Kalau ini nanti Ibu Bapak dapat sertifikat, ya misalnya mulailah nanti mengeluarkan sertifikat dari dinas, itu berarti bisa masuk diklat fungsional meskipun pesertanya seluruh MGMP. Tetapi kalau ini kegiatan MGMP biasa yang katakan sebulan sekali, punya kan? Punya, ada sendiri. Nah itu kita tanya, hasilnya apa dari setiap kegiatan MGMP? Misalnya bulan ini semua peserta menghasilkan silabus RPP yang direvisi. Nah, itu nanti di print sebagai bukti fisik bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti MGMP bulan ini, tanggal sekian, hasilnya ini. Tapi itu katanya ada harus satu sekolah masing-masing. Apanya? Pembuatan silabus termasuk pembuatan subjek pengajaran itu yang dari mana? Oh iya, itu kan nanti ketika untuk mengajar
ada, tetapi ini sebagai pengembangan diri, Pak. Di pengembangan diri kita kan ada B, kegiatan kolektif guru. Oh iya, itu kalau kewajiban kita sebagai guru kan memang harus membuat RPP silabus. Ini sekarang saya tanya, misalnya 1 tahun ini NGMP matematika kan punya 12 kali pertemuan, iya apa enggak? Nah, setiap pertemuan itu yang dihasilkan peserta apa? Nah, ini kan satunya contoh. Mungkin bulan pertama revisi RPP. Masyarakat biasanya pembahasan mungkin soal yang secara menyeluruh. Boleh. Nah, bulan kedua misalnya membahas itu. Yang mendatangkan materi misalnya dari. Ya, tidak apa-apa. Tapi maksudnya setiap pertemuan NGMP selesai, ambillah bukti fisik itu untuk data bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan kolektif. Jadi ini kita pisahkan, Pak, dengan tugas fungsi kita sebagai guru yang berkewajiban, ya. Ini kita sekarang sebagai peserta NGMP yang sekarang mengikuti kegiatan penyusunan soal tadi. Harus ada. Jadi maksudnya gini, jangan sampai kita jauh-jauh dari rumah meluangkan waktu, tenaga, biaya, datang di NGMP tidak ada hasil apa-apa, gitu loh. Padahal di pengembangan diri, inginnya setiap yang dilakukan guru itu ada nilai kreditnya. Tak gitu. Ya, cuma itu kadang-kadang nggak kontinnya seperti saya ya. Di sini 1 tahun tidak bisa rutin. Karena kita berangkat kan ditugaskan. Bukan secara pribadi kita datang ke NGMP. Tapi kita ditugaskan. Jika dalam 1 tahun kita tidak bisa rutin untuk harusnya rutin. Kalau dulu gagasan pembentukan NGMP KKG itu kan itu memang wadah pembinaan profesional guru, ya harusnya kita rutin. Ya komitmen kita tiap hari Sabtu ketemu di NGMP ya kita harus ada. Nah ini kadang antara apa yang tertulis dengan yang ya jadi ya gimana lah nanti. Saya sih tidak tahu ya, misalnya kemarin itu saya pernah ke NGMP Kabupaten Malang ya misalnya. Kabupaten Malang itu kan luas sekali, ya kan? Karena di tengahnya itu kota Malang, lah kabupatennya kan ya. Lah mereka itu mengatakan, boleh nggak Bu kami itu membuat MGMP apa istilahnya wilayah, ya. Jadi misalnya wilayah Singosari, terus wilayah yang dekat Lumajang, yang dekat Panjen. Saya katakan kalau itu efektif, mengapa tidak, ya? Daripada yang jarak 50 kilo saya harus datang. Yang penting jelas bahwa setiap kita datang di NGMP itu ada sesuatu yang saya peroleh. Karena kalau kita jauh-jauh datang mau ngobrol dengan kawan-kawannya, man ya mending untuk keluarga. Kan waktu kita semakin sulit. Jadi gitu ya. Nanti mohon ketua-ketua NGMP mendata ulang lagi programnya sehingga benar-benar bisa untuk kebutuhan guru. Nih, monggo Bu. Ya duduk bersama. Ya. Oh iya, ada ya setiap sekolah ya. Malah saya tidak kepikir. Coba nanti deh, saya lihat di bukunya ya. Nanti Ibu lihat di buku 4 mungkin. Satu. Ada. Oh Bapak sudah baca malah. Ada, bisa dia enggak? Loh sudah, berarti bisa. Artinya kalau MGMP gini tidak bisa kita hadiri, paling tidak MGMP tingkat sekolah bisa. Ya makanya perlunya kita ketemu dengan teman satu bidang studi kan itu. Siapa tahu ada teman A baru saja pulang dari diklat, apa sih informasinya? Atau teman B baru saja buka browsing internet, apa sih yang bisa kita bagikan dengan teman? Bapak Pak Sinten? Saya Pak Bambang. Dari SMA? Oh, ya. Saya mau memastikan ya. Antara diklat fungsional dan kegiatan kolektif dulu, kalau semisal NGMP ini bikin workshop dan mengeluarkan hasil, apakah itu bisa masuk
dalam status diklat fungsional? Kalau ini kan ini dibedakan ya. Iya. Diklat fungsional yang saya tahu itu begini, kalau seorang guru mengikuti diklat yang terakreditasi. Lah yang selama ini terakreditasi itu kan baru LPMP, P4TK sama perguruan tinggi. Lah itu kan yang mengeluarkan sertifikat terakreditasi, Ibu, Bapak ikut diklat A selama sekian hari, sekian jam, nilainya berapa. Jadi yang fungsional yang saya tahu itu gitu. Sedangkan yang kolektif itu kan kita begini nih. Apakah kita membahas soal, menciptakan apa, media atau apa. Lah ini cukup dibuktikan dengan bukti fisik. Bedanya itu, ya. Jelas ya? Ya. Ya. Apakah bisa masuk? Enggak. Ibu kan mengundang LPMP kan atas nama pribadi, artinya saya. Tetapi kalau diklat fungsional, LPMP mengundang guru-guru dari berbagai kota kabupaten. Jadi seperti sekarang ya, kita kan punya diklat mentor untuk PTK, untuk KTSP, untuk lesson study. Nah, nanti kalau ibu ikut diklat di LPMP yang bentuknya in on in itu ada in service training. Ibu kembali ke sekolah menerapkan apa yang diperoleh sampai bikin laporan, in lagi. Kalau selama 3 kali ini punya nilai bagus, ada hasilnya, ibu lulus, diberi sertifikat. Lah itu namanya ibu mengikuti diklat fungsional. Itu versi LPMP. Tetapi versi lain kan tidak harus in on in. Ada yang in saja. Ibu sudah ikut sekian hari dapat sertifikat, ya. Seperti itu, kita dulu SMA, ya. Kemudian kita mengajar di swasta. Ya. Itu misalnya kita ada tanda bukti pergantian kita mengajar. Apakah itu sudah bisa dimasukkan dalam kelompok penilaian PKB? Contohnya seperti Gimana? selain ada di SMA kan kita pernah ya. Mengajar. Ya. Itu kan ada kita dapat sertifikat, kemudian juga dapat istilahnya surat tugas. Nah itu apakah bisa dimasukkan dalam penilaian? Ini kita bicara pengembangan diri loh Pak, belum yang lain loh ya. Jadi pengembangan diri itu kita sebagai peserta diklat, bukan kita mendiklat. Peserta. Kalau Bapak kan tadi ikut mengajar di UT. Tapi ya nggak bisa karena mengajar itu kan tugas utama guru itu ada di tugas utama bukan di PKB. Itu bisa saja sekarang masuk penunjang. Jadi yang pengabdian masyarakat itu sekarang dikelompokkan di penunjang. Padahal penunjang kemarin itu kan kita hanya butuh 10% ya maksimum. Sudah kan Pak Ismu kemarin menjelaskan belum? Nah, jadi seperti saya tugas utama saya kan mengajar di diklat-diklat LPMP. Kemudian saya mengajar di luar sini. Apakah saya dihargai mengajar saya? Di perguruan tinggi mungkin tidak bisa Pak ya, karena kan levelnya beda. Yang sekarang pemerintah mengakomodasi itu kan guru yang kurang mengajar di sekolahnya sendiri agar terpenuhi 24 jam boleh mengajar di sekolah lain. Tapi kan jenjangnya harus sama. Hah? Oh SMP boleh? Ke perguruan tinggi? Nah itu maksud saya ke perguruan tinggi karena pertanyaannya. Tapi SMP boleh? Oh. SD juga boleh? Oh. Ya udah, berarti ini pemerintah kan yang penting terpenuhi 24-nya ya.
Karena kalau tidak terpenuhi kan ada sanksi kan ini. Guru yang bersangkutan harus rela melepaskan jabatan fungsionalnya. Berarti tidak jadi guru lagi ya. Oke, sekarang saya kira cukup ya pengembangan diri. Sekarang yang publikasi ilmiah. Tadi Bu Laila bertanya, kalau saya punya laporan PTK, lalu saya seminarkan, bisa nggak itu dianggap sebagai publikasi ilmiah? Di sini bisa, itu nomor 1. Presentasi pada forum ilmiah. Ya syaratnya itu tadi, laporan PTK harus diubah dulu jadi makalah. Dan tidak harus penelitian itu sebetulnya. Misalnya kita punya gagasan apa yang memang kita merasa itu penting untuk di-sharekan atau dibagikan dengan teman-teman, itu kita tulis dalam bentuk makalah ilmiah, ya, itu juga ditunjang dengan teori-teori, dan itu kalau bisa sudah kita praktekkan, diseminarkan boleh. Undang itu tadi ahli siapa yang dari sesuai bidang saya. Nah, itu bisa. Minimal tingkat kabupaten gitu ya Bu ya. Ya di NGM begini kan bisa. Di tingkat kabupaten maksudnya berarti mengundang guru-guru di luar kabupaten. Yang lebih baik itu juga lebih baik. Kemarin soalnya ada pertanyaan begini di sana di kimia. Bu, apakah ada batasan jumlah audiens? Berapa minimal untuk bisa dikatakan seminar yang saya lakukan itu memenuhi forum ilmiah? Saya mengatakan kayaknya tidak ada ya, tidak ada tuh Pak ya di buku itu. Yang penting kita bicara di forum ilmiah. Kalau memang pesertanya seperti ini sekitar 50, saya kira tidak apa-apa, kan ini sudah banyak kan. Yang penting kita ada makalahnya, bagikan ke semua yang hadir ya. Kemudian diberi waktu yang hadir untuk mencermati ya. Kemudian kita sajikan, ditanggapi, kemudian diperkuat dengan ahli ya. Lalu bagaimana makalah itu secara umum kalau bisa diterima dan itu ada sesuatu yang bermanfaat, ya sudah, berarti itu makalah kita sudah dianggap baik. Saya kira itu aja ya. Yang penting diubah dulu jadi makalah. Oke, monggo Pak. Terkait dengan publikasi, itu dikatakan gagasan ilmu di bidang pendidikan formal. Misalnya dalam hal ini penelitiannya itu di luar bidang pendidikan itu bagaimana, misalnya tentang keilmuan yang lain barangkali. Karena tidak menutup kemungkinan. Nggak, misalnya keilmuan yang lain, contoh konkretnya apa? Bapak kan sekarang guru matematika. Nah, terus Bapak menulis apa? Misalnya meneliti tentang keberadaan bisnis misalnya. Oh, ya nggak bisa Pak. Kan harus menunjang profesi kita. Ya. Oke. Ini yang menentukan depan bagi pengurus dan DSP. Kan dengan pada DSP ini memberikan tempat dan waktu kepada para yang akan main itu untuk diberikan tempat untuk bisa presentasi tentang cara dan dirinya. Karena kalau kita pribadi terus mengubah balik ini juga kesulitan. Ya. Iya, ya, yang kerjasama dengan pengurus MGMP. Oh, gitu. Mana Bu Laila ya? Tapi Bu Laila sudah keluar ya. Nanti pengurus yang lain ya, ini ada masukan dari Bu Sing ya, bahwa kalau kita nanti ada keinginan untuk seminar, mohon difasilitasi gitu kan. Difasilitasi itu artinya luas kan? Ya diberikan tempat, dimudahkan ya. Oke. Ya nanti disampaikan ke pengurus ya. Yang kedua, betul Pak itu ya, bahwa publikasi ilmiah harus berupa gagasan ilmu di bidang pendidikannya. Kalau saya orang matematik ya bagaimana berkaitan dengan pembelajaran matematik. Tetapi boleh juga pembelajaran secara umum. Yang penting kan itu masih lingkup kita sebagai guru. Tetapi kalau sudah di luar, misalnya bisnis mobil SMK, ya
itu sudah di luar profesi kita sebagai guru matematik ya Pak ya. Kan udah bicara bisnis. Kemudian yang ketiga, publikasi dalam bentuk buku pelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu ini ada yang menulis buku, mungkin diterbitkan Erlangga atau Yudhistira atau Gramedia, dijual, dipakai oleh sekolah-sekolah, itu juga dianggap publikasi ilmiah. Pustaka maya, artinya gimana? Kita punya buku, dipakai enggak oleh sekolah-sekolah? Oh gitu. Enggak, kalau diterbitkan ini kan ketahuan ya, ada bukti fisiknya yang memang dipakai di SMA ini, dan ada penerbitnya. Itu aja enggak penerbitnya? Enggak ada. Nah, tahunya kita gimana kalau itu dipakai sekolah-sekolah? Kalau sudah diakses sih enggak masalah, saya bikin blog bisa ya. Saya nulis apapun, kalau memang saya ingin terbuka, siapapun boleh mengakses. Tapi apakah tulisan saya itu dipakai oleh siswa-siswa sekian sekolah? Saya kan enggak tahu. Jadi buku pelajaran ini untuk siswa ya. Memang sekarang perkembangan IT ini begitu ya. Tetapi cobalah kita berpikir yang konkret saja. Masih kan guru-guru sekarang menulis di penerbit buku-buku ya. Barangkali untuk publikasi ini ya. diperlukan teman-teman itu adakah pedoman yang dikatakan bahwa kita itu sudah publikasi. Apakah ada pedomannya? Loh, tidak usah pedoman Pak. Kalau kita misalnya benar, saya nulis di Erlangga tahun 2010-2011 dipakai, ya itu aja, buku itu diserahkan kepada tim penilai. Berarti kan pedomannya itu kita dikatakan mempublikasikan begitu kalau ada penerbit. Bukti fisik, ya. Penerbit pasti. Yang namanya buku pelajaran dipublikasikan, ya termasuk buku pengayaan, termasuk LKS dan sebagainya. Sedangkan nanti dipakai oleh sekolah lain atau enggak, kita kan nggak tahu ya Bu ya. Yang penting ada diterbitkan. Termasuk juga kalau seandainya di apa tadi di dunia maya tadi. Apakah yang kita itu sudah punya alamat apa ya? Pustaka mayanya atau apa? Lah, enggak tahu ada Bu pustaka mayanya itu ditanya. Maksud saya apakah kalau seandainya kita punya itu juga dikategorikan kita sudah mempublikasikan buku pelajaran atau belum? Nah, makanya itu kan harus ada pedomannya itu Bu. Ya. Bagaimana yang dikatakan? Oke, enggak Pak Anu dulu, Pak Bambang dulu. Untuk pustaka maya bisa Bu, asalkan website atau blog kita itu kita daftarkan di LIPI, nanti dikasih sama LIPI, nanti kita akan mendapatkan ISSN-nya. Jadi semua nanti itu periodik dievaluasi sama LIPI. Jadi LIPI sudah memberikan fasilitas seperti itu. Nanti kita daftar dulu. Iya, daftarkan alamat blog kita itu bisa. Jadi apakah blog kita ini layak menjadi suatu rujukan ilmiah atau tidak? Oh itu berarti itu sudah ada. Karena ada. kalau sudah menyangkut dunia maya kan ada aturan-aturan yang mungkin satu dengan yang lain tidak begitu paham ya. Saya belum tahu. Ternyata Pak Bambang tahu. Maksud saya pedoman seperti itu apakah ada? Belum ada. Yang ada itu di buku baru yang dicetak. Baru cetak termasuk ya. Ini publikasi buku pelajaran. Itu kecenderungannya kan individual ya. Tapi bagaimana kalau ISBN kita itu tuh pernah kita menulis yang berbentuk LKS dan membarukan. Nah, apakah secara kolektif seperti itu? Bisa. Jadi kan biasanya buku pelajaran itu ditulis oleh tim 3 orang, 4 orang gitu toh. Ya. Itu nanti ada aturan penilaiannya, misalnya penulis pertama itu bobotnya beda dengan penulis kedua, ketiga dan seterusnya. Ini kan jadi nggak masalah. Bisa. Oh banyak orang, nggak boleh. Maksimum itu kalau nggak salah 4 orang ya. Itu dikatakan buku
itu ditulis oleh tim. Jadi seperti yang beredar di luar itu kan biasanya kan yang nulis 3 orang. DKK. Karena itu nanti ketika dinilai menjadi angka kredit, nilainya itu tidak sama antara penulis pertama dan selanjutnya. Kalau konsumennya satu sekolah kita, Ya. misalnya saya pagi mau D, gitu ya, KKN, kalangan sendiri, saya terbitkan ya untuk sekolah saya sendiri. Nah, yang menerbitkan siapa itu? Punya nggak dia SSN? Iya. Di buku 2, disebutkan di poin kedua, modul atau diklat pembelajaran per semester yang digunakan di tingkat sekolah pun diakui. Oh, diakui? Iya, diakui. Di buku 2 poin kedua. Oh, Di buku 1. Buku 1, poin 2. Poin 2 Buku ini ada berita bagus nih, ternyata modul dibacakan. yang diakui ya, yang diakui publikasi teks pelajaran, buku pengayaan atau pedoman guru. Yang pertama, buku pelajaran per tingkat atau persatuan pendidikan berjudul yang lolos BSNP. ISBN, itu yang pertama buku ISBN. Lalu yang kedua, modul atau diklat pembelajaran per semester yang digunakan di tingkat provinsi, kabupaten kota atau sekolah. Modul atau diklat. Diktat. Makanya ada diktat yang ditulis Pakai sekolah ya semua. sebagai sekolah. Dipakai sekolah, asalkan per semester, Bu. Per semester. Per semester. Oh, berarti bisa ya. Ya, jadi makanya saya mengatakan tolong nanti pedoman-pedoman yang ada ini akan saya bagikan dibaca, ya. Karena kadang saya membaca kan juga ketahui kamu sih tok penting ya. Modul, iya terserah. Pokoknya kita meskipun itu pemakainya siswa kita sendiri. Lokal bisa. Berarti ya. Jadi PKB-nya nanti mulai situ. Ya. Tapi ada buku Jawa mereka tahu. Ya, oke, Bapak Ibu ya, jadi bisa lanjut, publikasi ilmiah sudah makin jelas ya. Yang ketiga, karya inovatif. Karya inovatif itu apa saja yang bisa saya buat atau saya hasilkan? Nah, di sini yang pertama menemukan teknologi tepat guna. Apa ya? Teknologi tepat guna yang bisa saya buat. Ini anak SMK ya. Mungkin, oh iya, Bu ya. Laptop SMK ya. Ya. Menciptakan karya seni ya, ini guru-guru kesenian ya, misalnya menciptakan tari, budaya, tapi modifikasi. Guru matematika menciptakan seni itu nggak boleh ya, Bu? Harus sesuai profesinya. Tapi yang nggak tahu, Bu, kan orang itu bisa saja kan, dia profesinya di sini tapi punya minat di bidang lain. Tapi nggak tahu nggak ada ya di situ. Di situ tidak ada. Tetapi kalau mau modifikasi, misalnya kita sudah punya media, lalu kita merasa bagaimana bisa lebih mudah dipakai siswa, kita modifikasi, dan itu karya cipta kita, itu bisa itu yang C. Jadi memodifikasi alat yang sudah ada. Tapi ya harus ada produknya ya, ini loh. Terus cara menggunakannya dilampiri. Itu betul-betul karya saya, kreasi saya. Nah, nanti kalau dipakai banyak sekolah bisa kita mintakan paten ya. Kan itu hak paten jadi ya. Kemudian yang terakhir mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal. Jadi kalau misalnya kita nanti menyusun soal segala itu kok di situ masuk
karya inovatif. Ada nggak keterangannya di situ? Ada. Itu ada biasanya pendidikan latihan pengembangan yang Keterangan apa itu? Tentang yang terakhir itu loh, mengikuti penyusunan standar maksudnya apa? Itu apa panduan guru itu loh, pedoman guru seperti petunjuk untuk guru, misalkan contoh pendidikan karakter, kan ada buku pedoman pendidikan karakter. Nah, penyusun buku panduan pedoman itu tadi itu masuk di situ. Oh, masukannya inovatif. Tidak masuk di publikasi ya? Bukan. Tadi pengembang pedoman-pedoman yang dipakai guru itu di sini. Nah kalau kan biasanya yang menyusun pedoman-pedoman itu malah bukan guru ya biasanya ya? Bisa jadi guru. Ya. Tapi kadang gitu ya. Tapi yang ketiga ini mungkin ya apa? Kalau sulit ya enggak apa? Tapi kira-kira penjelasannya itu ya, kalau kita terlibat dalam penyusunan pedoman pendidikan karakter. Atau standarisasi soal untuk UN, untuk itu masuk situ ya. Oh iya ya. Jadi Pak Srianto, Pak Sri, nah kalau Bapak nanti misalnya dilibatkan oleh pus apa? Bukan penilaian itu puspendik ya, untuk menyusun soal-soal berstandar ujian nasional. Nah, produknya itu termasuk karya inovatif. Gitu ya, Pak ya? Oke, ini jelas ya. Jadi sepanjang tahun kalau guru-guru nanti ikut PKB, lingkupnya ini yang dihasilkan. Bu, mundur sedikit. Yeah. Kemarin itu ada satu pertanyaan terganjal. Umpama mengganjal. Iya, belum Ya. Umpama saya dinilai bahwa atau orang yang ditunjuk, ya sudah dilakukan semuanya, mulai pendekatan pertama, terus diteliti wawancara, pendekatan akhir ya. Saya tetap nggak setuju dengan hasil PK nilai ya. Apa langkah yang mesti? Oh. Ada klaim. Ya, yang alur PKG kemarin ya. Iya. Ya. Belum dijawab oleh Pak Ismu. Belum tanya. Oh, belum ditanyakan. Oh iya. Jadi kan mekanisme pelaksanaan PK guru itu nanti begini. Mungkin saya ulang sekilas ya. Satu orang asesor itu nanti punya kewajiban akan menjadi asesor antara 5 sampai 10 orang guru. Kalau satu guru memerlukan waktu 1 minggu, itu berarti kalau saya dapat 10 orang kan sekitar 10 minggu. Nah, satu guru yang 1 minggu ini saya gunakan untuk apa? Saya sebagai asesor. Yang pertama, saya harus membuat penjadwalan. Selama seminggu saya harus mengambil data bagaimana dengan guru A tadi. Guru A misalnya siapa? Bu Yayu gitu ya. Lah, saya membagi waktu 1 minggu itu menjadi 3 ya. Pertemuan pendahuluan, pertemuan pelaksanaan, dan pertemuan akhir ya. Lah, pada pertemuan pendahuluan itu kalau bisa Bu Rahayu itu sudah menyerahkan semua perangkat pembelajaran kepada saya. Ya. Yang dimaksud perangkat pembelajaran itu apa? Ya, materi apa atau KD apa yang akan diajarkan waktu diamati oleh asesor. Yaitu termasuk apa di sana? RPP, silabus, LKS, penilaiannya, kemudian medianya, ya. Semua itu waktu pertemuan pertama dengan asesor serahkan. Lah, pertemuan pertama itu asesor akan bertanya tentang persiapan dia, misalnya jadi ibu nanti hari Kamis akan mengajar tadi ini Bu ya. Kalau saya lihat di RPP, ibu nanti kepada kegiatan ini kan akan melakukan pengelompokan ini. Kira-kira nanti strateginya seperti apa Bu? Misalnya di RPP belum tertulis. Jadi ada tanya jawab untuk persiapan mengajar. Oke? Nah, misalnya itu hari Senin ya, misalnya mengajarnya hari Selasa aja lah, ya, atau hari Rabu. Masuklah asesor ke kelas, melakukan penilaian seperti kemarin ibu sudah latihan di format 7, ya. Itu disarankan
asesor itu harus bisa mencatat sebanyak-banyaknya. Nah, kira-kira kenapa? Ini ada hubungan dengan nanti kalau guru protes. Ya, pertama tentu tujuannya untuk mengaitkan atau mengcross-check-kan ya antara indikator-indikator di setiap subkompetensi dengan apa yang dilihat. Jadi itu data utama yang kita tulis misalnya jadi 30 nomor ya. Karena itu nanti khususnya untuk menilai 7 subkompetensi pedagogis, 2 subkompetensi profesional. Itu data yang kita tulis ketika guru mengajar. Nah, yang subkompetensi kepribadian dan sosial itu harus kita gali dengan cara lain. Apa? Istilahnya melalui pemantauan kalau di buku PK Guru. Pemantauan itu maksudnya apa? Ya artinya data itu harus kita gali dengan cara lain di luar pengamatan dia mengajar. Yaitu saya menggali data dengan mewawancarai orang lain berkaitan dengan kepribadian guru itu. Misalnya saya tanya dengan teman dekatnya atau musuhnya. Kalau musuh pasti yang diceritakan jeleknya ya. Nah, kita harus cari yang fair lah. Artinya teman yang bisa objektif melihat guru tersebut. Tanya siswa juga bisa kita tanya. Misalnya, iya Bu, yang tadi saja itu mengajarnya bagus karena kami dikelompokkan dan ada media. Biasanya enggak kok Bu, kalau mengajar itu ceramah terus kok. Bisa gitu ya. Jadi data itu harus kita gali dari berbagai sumber. Maksudnya ya. Kemudian tukang kebun atau bapak penjaga sekolah misalnya, guru ini lomo dermawan, saya itu setiap bulan sih dapat dan misalnya itu kan juga bagian kepribadian atau sebaliknya ya kan. Lah, data yang kita gali dengan wawancara ini nanti kita kumpulkan juga untuk menganalisis itu tadi kompetensi kepribadian dan sosial. Kalau semua data ini sudah bisa kita gunakan untuk menilai, kan nanti akan ada rekap tuh. Ya kan yang saya katakan tadi, rekap dari 14 subkompetensi. Dilalah dari rekap itu di subkompetensi pedagogik dia jelek semua. Misalnya. Dan di akhir ketika nilai itu diserahkan kepada guru yang bersangkutan, guru ini kan boleh saja menolak kan? Ya. Yang disebut nanti ada setuju atau tidak setuju. Lah, kalau kita sebagai asesor memang punya data lengkap dan itu ada yang tidak cocok ketika dia komplain, ya tinggal menunjukkan toh, ini loh Bu, dari data waktu Ibu mengajar, saya melihat itu memang di RPP tertulis begitu, tetapi waktu Ibu mengajar tidak satu pun itu muncul karena tulisan saya itu Ibu melakukan ini. Itu misalnya, kan Ibu sudah, artinya kalau terjadi komplain kita itu punya data. Syukur-syukur kalau kita ketika jadi asesor itu juga bisa bikin video handicap. Tapi kalau ada handicap kita nggak bisa ya nulis sambil ya, dipasang stand. Oh, dipasang gitu aja. Oh ya. Jadi sambil itu diputar kita ini kita juga nulis. Itu satu kalau kita sendiri mau mengatasi. Tetapi kalau ada deadlock, artinya mentok, asesor ngotot, si guru ngotot, dan modal ngototnya, itu harus ada orang ketiga. Orang ketiga itu siapa? Pengawas. Ya, pengawas sekolah kita ya. Nah, pengawas itu tugasnya apa? Ya, yang pertama tentunya dia mencari jalan tengah. Kira-kira diusahakan jangan sampai diulang lagi pengamatan. Tetapi kalau tetap tidak bisa juga, ya sudah berarti pengawas mengawali lagi dari nol. Dilakukan pengamatan lagi, tetapi asesornya pengawas.
Ya mesti beda dan mungkin juga KB-nya akan berbeda kan itu sudah diajarkan ya. Tapi ya tidak apa-apa, tujuan kita itu tidak untuk menilai kok. Artinya tujuan kita kan untuk tahu posisi guru ini di mana. Lebih lalu pas diulang apik, ya berarti nanti PKB-nya kan di apa sub yang lain. Ya tidak masalah. Karena kemungkinan memang akan terjadi, Bu. Saya juga bayangkan gitu. Apalagi kalau hubungan antara asesor dengan kita sudah ada benih-benih. Tapi ya sebaiknya kita kan satu keluarga ya, kita bersaudara. Kalau ada kurangnya ya sampaikan dengan bahasa yang santun. Jangan kita kan orang dewasa ya. Jadi sudah terjawab ya? Oke. Ya, profesional. Lah. Tapi kadang saya berpikir hidup ini kan sekali, mau kemana sih kalau kita tidak baik dengan orang lain? Kan banyak saudara sama dengan, kalau kita tidak punya musuh kan berarti sama dengan banyak saudara. Oke, ini sekarang alur PKB yang harus diketahui oleh khususnya ya peserta PK Guru ya. Itu tadi sudah saya jelaskan ya. Sebelum tahun ajaran baru, peserta PK Guru harus mengisi format evaluasi diri. Itu namanya format 1. Kemudian mengikuti proses PKG yang saya katakan seminggu tadi ya. Ya toh, seminggu itu mulai pertemuan pertama, kemudian pelaksanaan KBM di kelas, kemudian yang terakhir itu ada pertemuan lagi. Kalau semua data sudah dimiliki, tujuannya apa pertemuan akhir ini kira-kira? Tujuannya untuk konfirmasi ya, antara lain misalnya Bu, di RPP Ibu itu kan tercantum bahwa Ibu akan menggunakan media. Kemarin itu waktu Ibu mengajar sampai akhir loh, kok saya lihat ada media kok tidak Ibu pakai. Kenapa Bu? Kan lebih wajib. Tapi mau kontrol dhewe ya, masa. Nah, setelah ikut PKG ada nilai, namanya nilai PK Guru Formatif ya, yang sudah disetujui ya, mesti ya. Jadi nanti kalau disetujui itu harus ada tanda tangan guru, penilai ya, asesor dan kepala sekolah. Itu nanti diserahkan kepada koordinator PKB. Jadi nanti di setiap sekolah saya bayangkan koordinator PKB-nya mungkin banyak ya, sesuai jumlah guru yang ikut. Nah nanti oleh koordinator PKB dibuatkan perencanaan ya, di bulatan tadi lah perencanaan. Misalnya 70 guru, sekian guru itu kelemahannya di sini dan saya usulkan atau sarankan ikut ini. Sekian guru ikut ini, sekian guru ikut ini ya. Nah nanti kalau sudah dipetakan begitu, koordinator PKB ketemu lagi dengan guru yang akan dinilai, karena di situ nanti ada format yang harus diisi guru. Setuju nggak kalau disarankan ini? Itu adalah guru menyetujui rencana kegiatan PKB. Misalnya tadi kelemahan guru itu lebih banyak pada pembelajaran yang mengaktifkan siswa, itu kurang ya. Dia disarankan di kelas. Kemudian dia tidak menggunakan media. Jadi dia disarankan ikut penyusunan media atau apa ya. Yang ketiga, dilalah dia itu sudah golongan 3D ke atas. Berarti kan dia belum punya karya ilmiah, termasuk. Nah, itu nanti harus disetujui oleh guru yang akan di PKB. Kalau termasuk aja ya, misalnya kekurangannya hanya guru kurang mengaktifkan siswa, itu kan tidak harus formal juga. Ya. Formal Bisa, ya. Jadi nanti obatnya itu tidak harus formal ya, ada informal juga.
Kemudian kalau sudah nanti guru menerima rencana final dari koordinator PKB, itu ada di format 2. Nah, setahun ini guru menjalankan program PKB sesuai saran yang disetujui tadi. Setahun itu kalau tahun ajaran baru Juli, berarti mulai Agustus sampai Juni atau awal Juni ya, karena bulan Juni harus ikut PKG Sumate. Nah, dari sini ketika guru itu melakukan PKB, koordinator harus melakukan MONEF. MONEF itu monitoring dan evaluasi, dicek bener toh Bu Yayu ini saya sarankan untuk mengikuti PTK, dia memang terjadwal selalu hadir, ada hasilnya. Jadi yang di MONEF ya mungkin ketika dia nyusun proposal, ketika dia melakukan PTK dilihat. Nggak tahu ini apa sempat ya koordinator PKB, wong dia sendiri juga punya tugas mengajar. Nah yang di sini sih gitu ya. Nah dari sini hasil PKB nanti diserahkan lagi kan kepada koordinator, barulah di sini nanti dihitung untuk perkiraan angka kredit. Nah setelah itu guru melakukan refleksi PKB. Oh saya selama setahun menulis PTK, menulis artikel, ternyata nggak sulit ya. Artinya evaluasi. Berarti selama ini itu hanya karena saya itu males. Coba kalau saya mau memanfaatkan, ternyata setiap saya mengajar itu selalu saja ada masalah yang bisa saya angkat jadi tulisan. Nah, misalnya begitu, refleksi ya. Ini kalau ini jelas ya, ya mantap Bu. Iya. Iya. Jadi tekniknya nanti saya nggak tahu Bu, tetapi yang di buku itu memang disarankan guru senior yang sama rumpun pelajarannya ya. Gitu tadi. Yang berhak menjadi penilai pertama kepala sekolah itu pun yang linear dengan yang dinilai. Jadi kepala sekolah yang matematika, kalau tidak matematika berarti guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah yang kepangkatannya itu minimal sama, di atas atau sama. Tapi kemampuannya juga di atas. Dan mengenal aturan. Iya. Iya. Kalau misalkan tidak ada Bu, bisa pinjam dari sekolah lain atau dari instansi yang lain. Ya. Itu dari buku 2. Jadi kalau misalnya guru agama 2, apakah salah satu jadi asesor, satunya nah itu saya tidak tahu. Makanya nanti itu kita tidak tahu berapa setiap sekolah itu butuh asesor. Memang yang ditulis di pedoman itu harus sama mata pelajarannya. Tetapi kalau seperti kondisi SD, itu kan guru kelas, ya. Bisa saja dia S1-nya itu bidang studi, tetapi kan mengajarnya guru kelas. Seandainya, kalau SD kan tentu kepala sekolah sendiri yang jadi asesor karena gurunya hanya sedikit. Misalnya ada kondisi, itu informasi yang saya terima, guru dan asesor itu tidak sama mata pelajarannya, itu boleh, itu artinya kondisi tertentu ya. Nanti asesor itu melihat prosesnya saja, jangan melihat substansi materi. Itu bisa, katanya begitu. Tetapi kemarin kita latihan biologi, bisa juga kan melihat. Artinya yang kita lihat prosesnya. Kalau habis langkah ini ke langkah ini nyambung dan memang anak tetap aktif, kita kan bisa. Yang penting data itu kita tulis saja semua. Kemarin saya latihannya malah bahasa Inggris, matematika, kimia, kemudian
geografi. Tapi saya tidak bisa mengikuti gitu. Makanya ini kan belum terjadi ya. Tapi ya sementara informasi yang ada ini kita terima saja dulu. Nah ini Bapak Ibu yang dimaksud informal dan formal ya. Jadi nanti guru dengan nilai PK di bawah standar kompetensi profesi, jadi misalnya tadi ada kelemahan di sub kompetensi pedagogik dan profesional, itu PKB-nya diorientasikan untuk mencapai standar tersebut. Nah ya, jadi dia kurang mencapai standarnya di mana? Yang saya tadi kurang bisa mengaktifkan anak ya. Yang utama itu yang di PKBK ya. Lah, kalau informal itu biasanya begini. Saran untuk ikut PKB itu tidak harus mengikuti diklat formal. Jadi cukup guru yang bersangkutan itu memberdayakan dirinya secara mandiri. Misalnya apa sarannya? Apa disuruh membaca banyak buku tentang modal-modal pembelajaran, atau disuruh magang dengan guru yang lebih pintar, atau dia disuruh membuat tim lesson study sehingga bisa berkolaborasi untuk mempersiapkan pembelajaran lebih baik, kemudian dia mengajar diamati temannya. Itu namanya informal karena cukup diatasi secara di lingkup sekolah dan atas inisiatif mandiri. Sedangkan yang formal yaitu tadi misalnya disarankan untuk ikut diklat apa. Ya kalau formal begitu berarti sekolah harus konsekuensinya harus membiayai, misalnya diklat yang harus keluar biaya. Ya, jadi ini keterangan itu tentang itu tadi. Nah ini formal evaluasi yang tadi saya katakan sebelum KBM, sebelum mengajar. Nah ini sekarang tinggal format. Nah ini nanti latihan. Bapak Ibu kan sekarang punya format 11-12 ya. Oke. Nah sebelum ke sana ada pertanyaan dulu. Jelas? Jadi PKB tadi. Kalau jelas sekarang saya mau ke format kemarin selesai format berapa Pak Ismu Kocok? 7 itu berarti Ibu kemarin mengamati subkompetensi 6 ya? Hasilnya apa? Guru itu baik enggak? Rata-rata teman-teman kemarin memberi skornya berapa? Pak Bambang kemarin sudah ikut? Ya, gimana? Waktu melihat film kan sudah menilai kemarin. Oh ada 2 ya filmnya ya? Ada banyak Bu. Nah, sekarang saya tanya, filmnya 2 itu mata pelajaran apa saja? Sama-sama biologi. Biologi, SD. Ya, terus yang kedua? SD juga. Guru beda, KD sama. Oh, jadi kayak yang satu belajar aktif, yang satu enggak. Berarti hasilnya beda. Yang baik Ibu beri nilai berapa kemarin? 4. Sempurna. Yang jelek? 1. Ya. Oke ya. Bentar ya, sekarang coba saya kemarin itu fokusnya kan baru komunikasi.
seandainya data mengisi data dapat berapa nomor? Rata-rata dapat berapa nomor? Yang mana, Bu? Dari nonton film kemarin. Nonton film yang terakhir kemarin dapat yang konten ini kan? 30 lebih. Yang jelek? Yang jelek sedikit. Karena monoton ya. Hanya itu saja. Lah itu yang 30 lebih atau yang sedikit, itu nanti prakteknya bisa ibu bapak gunakan untuk menilai subkompetensi lain. Misalnya pembelajarannya gimana dari mengamati kemarin? Kan dari komunikasi saja dia mungkin jarang terjadi. Mungkin guru jarang bertanya, respon anak tidak pernah. Ya, begitu kan kemarin? Nah, sekarang kalau untuk mengamati format 4 atau format 4 apa subkompetensi 4 lebih ke pembelajaran, bisa enggak? Mas Harun catatannya masih ada? Masih? Kalau masih, sekarang saya minta tolong saya bukakan subkompetensi 4. Tolong ya dimasukkan, nanti skornya berapa? Hah? Enggak apa-apa, saya tayangkan dari sini, Bu baca. Ya. Nah kemarin kan di sini toh. Ya, ada maksudnya. Nah ini sekarang ini indikatornya subkompetensi 4. Tolong dibaca. Iya, nggak punya, makanya ini saya tayangkan diri. Kira-kira efektif nggak? Enggak. Atau gini, saya bacakan saja kalau gitu ya. Sekarang kita fokus untuk subkompetensi 4, yaitu melaksanakan pembelajaran. Kalau kemarin kan komunikasi dengan siswa. 4 Bu, kan ada 7 toh, pedagogik. Nah ini yang nomor 4, yaitu kegiatan pembelajaran yang mendidik. Ada? Oh ya sudah. Nah, maksud saya tolong gunakan subkompetensi 4 dulu. Tapi tolong yang indikator berapa nilainya ya? Apa skornya? Hah? Itu sudah? Oh berarti bukan komunikasi, berarti kemarin ya? Komunikasi, Bu. Oke, jadi dari pengamatan film kemarin Ibu Bapak sudah punya data yang diinginkan sebanyak-banyaknya itu sudah di cross checkkan dengan setiap indikator pada subkompetensi 4. Nah sekarang saya ingin tanya khususnya yang nilainya 4 ya. Halo ya, saya baca indikator 1 nggih. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap. Ibu beri nilai apa, skor berapa kemarin? 2. Tahunya dari mana? Kan harusnya penilai harus punya RPP-nya dulu toh. Ya. Dikosongkan. Kalau kosong kan berarti nilainya tidak 4. Tidak 2. Ya, tidak, enggak, artinya akumulasinya tidak 4 kan? Akumulasinya sampai 14 sekian sampai sekian kan? Oh persennya, ya. Oke, jadi ini kosong ya? Ya, kosong. Karena kita belum melihat RPP-nya. Tapi mestinya dari perkataannya dia sudah ya kan? Dia ngomong waktu pertama dia ngomong anak-anak hari ini kita akan sesuai dengan itu, kita akan membuat ini sesuai dengan caranya. Oh. Ya.
sekarang begini. Oke. Ibu kan kemarin jadi asesor, tapi belum melihat RPP. Nah nanti kalau benar-benar asesor, itu sudah harus megang semua perangkat. Nah, jadi kemarin itu kita sebetulnya belum lengkap karena tidak. Bagaimana kalau sementara ini kita kosong? Karena memang faktanya kemarin kita kan belum lihat RPP-nya. Meskipun guru sudah menyampaikan anak-anak, hari ini kita akan belajar ini, ya, dan cakupan materi akan meliputi ini. Tapi kan hanya diucapkan karena asesor tidak memegang silabus RPP. Yang nomor 2,